maka kita akan mulai sesinya ya, teman-teman. Kita akan mulai sesi sharing hari ini. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, kakak-kakak pembicara yang sudah hadir. Terima kasih sudah bergabung di di kampanye Kitong Baku Bantu, sesi pertama dari rangkaian kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi kampanye ini selama 16 hari dimulai dari hari ini, tanggal 25 November, sampai tanggal 10 Desember nanti. Untuk sesi sharing pertama kita hari ini, kita akan cerita-cerita pengalaman menerima beasiswa bersama kakak-kakak yang sudah hadir, yang nanti akan diperkenalkan, gitu ya teman-teman. Nah, untuk cerita sedikit, jadi kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini adalah kampanye global di seluruh dunia, yang pada tahun 2023 ini temanya itu investasi untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, kekerasan terhadap perempuan, beasiswa gitu, hubungannya di mana? Nah, kami dari Tim SAP Perempuan Papua ini meyakini bahwa pendidikan adalah salah satu jalan penting yang harus ditempuh agar perempuan khususnya atau agar generasi muda bisa lepas dari lingkaran kekerasan. Ketika ada di lingkungan kekerasan atau di lingkaran kekerasan, berharapnya ketika uh, pemikirannya uh, terbuka, kemudian pendidikannya bertambah, bisa lebih berani, lebih punya modal dan tekad kuat untuk keluar dari sana dan bisa berdaya untuk dirinya sendiri gitu ya teman-teman kira-kira. Dan kalau memang belum pernah terpapar sama lingkaran kekerasan ya bisa memutus itu, bisa mencegah itu di lingkungan sekitarnya. Jadi kami rasa pendidikan ini penting sekali. Dan gimana caranya mendapatkan pendidikan yang baik, aksesnya salah satunya adalah dengan mendapatkan beasiswa gitu ya teman-teman, supaya bisa belajar di pendidikan tinggi. Kemudian, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Mita. Saya dari Tim SAP Perempuan Papua sebagai Program Manager. Saya adalah alumni beasiswa pemerintah New Zealand untuk studi S2 di Master of Disaster Management di University of Auckland. Saya akan menjadi moderator di sesi hari ini. Kemudian untuk sesi kita hari ini ada beberapa aturan yang harus diikuti. Yang pertama, untuk peserta tidak diizinkan untuk menyalakan audio ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di chat room. Silakan diketik aja di chat. Kemudian di forum ini adalah forum untuk saling support. Jadi mari kita saling support dan tidak menjatuhkan di sini ya. Nah, teman-teman nanti setelah acara selesai, setelah closing statement dan saya menutup acara ini, Zoom ini akan tetap dibuka selama 15-30 menit. Teman-teman boleh berkenalan, boleh berjejaring, boleh saling sapa. Siapa tahu mau janjian untuk ketemuan, untuk sama-sama kejar beasiswa atau gimana, boleh sekali ya teman-teman. Nah, kemudian siang hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dan sharing-sharing dari kakak-kakak pembicara yang keren-keren sekali. Nanti teman-teman akan lihat. Sorry, sebelumnya ini ada susunan acara hari ini ya. Jadi ini kita ada di sesi pembukaan sekarang, nanti selama 50 menit akan ada sesi pemaparan, kemudian 20 menit ada tanya jawab, dan closing statement serta penutupan. Nah, ini saya akan memperkenalkan kakak-kakak pembicara kita yang keren sekali. Yang pertama adalah Kakak Dayu. Kakak Dayu boleh say hi mungkin. Halo semuanya, terima kasih banyak. Nah, itu Kakak Dayu, teman-teman. Kakak Dayu adalah pengelola dari Beasiswa Timur. Kakak Dayu ini sering mendampingi teman-teman yang mau apply beasiswa. Kemudian Kakak Dayu sendiri juga adalah penerima beasiswa LPDP jenjang S3 ya, teman-teman. Jenjang doktorat. Nah, sekarang menempuh S3-nya di Pendidikan Masyarakat di UPI Bandung.
Kemudian ada Kakak Lydia. Kakak Lydia ini adalah alumni beasiswa LPDP untuk jenjang S2 di Master of Arts in Global Sustainability di Kakak Lydia juga keren. Kakak Lydia boleh say hi mungkin. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Ya, selamat siang Kakak. Itu Kakak Lydia teman-teman ya. Kemudian ada lagi Kakak Lucy. Kakak Lucy ini adalah alumni beasiswa Australian Awards di jenjang S2 untuk Master of Science in School of Merit. Nah, itu tadi adalah 3 narasumber kita yang keren-keren sekali. Kemudian sebelum sesinya dimulai, kami mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman media partner dan community partner yang mau ikut bantu mempromosikan sesi ini. Ada dari Papua Insight, ada Beasiswa Timur, ada Papua Youth Community Hub, CFEM, Hanoi, dan juga Keksinagi. Ini adalah untuk teman-teman yang belum mengikuti kami, boleh ikuti kami di media sosial berikut, atau teman-teman yang perlu bercerita di ruang aman, kita punya akses Honai aman yang bisa teman-teman akses di link ini, dan juga buku panduannya bisa teman-teman scan di barcode ini. Begitu ya teman-teman, untuk itu langsung aja kita mau mulai sesi pertama, yaitu pemaparan dari Kakak Dayu mengenai beasiswa teknisnya, jenis-jenis beasiswa, juga tips and trik gimana caranya mendapatkan beasiswa. Gitu ya teman-teman. Silakan Kakak Dayu. Oke, baik. Langsung saja ya. Terima kasih banyak teman-teman Perempuan Papua ya, Mita, terus kemudian Kakak Agu, ada Kakak Olive dan yang lainnya, ada Kak Cikita ya, juga teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini ya, ada Kak Lucia, ada Kak Lydia. Salam kenal dan salam selamat siang buat semuanya ya. Nah, oke, saya ini dulu ya. Oke, saya akan berbagi, ini saya punya waktu kurang lebih 20 menit saja ya, jadi saya usahakan bisa cepet ya, jadi nanti biar kita punya waktu lebih banyak untuk diskusi. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ya di kolom chat ya, atau nanti di notes ya. Saya langsung saja teman-teman, jadi saya bikin judul, apakah saya bisa dapat beasiswa gitu ya. Dulu juga pertanyaan saya, bisa dapat beasiswa tidak ya. Jadi yang pertama saya mau buka dengan ini ya teman-teman ya. Ini kita lihat potret Papua ya, tanah Papua ini pakai data 2021. Jadi di sini disebutkan bahwa sebagian besar pekerja kita tuh di bawah SMA ke bawah ya. Jadi kalau kita gabung tuh paling banyak di SMA ke bawah. Ini saya mau bilang bahwa teman-teman yang punya pikiran untuk dapat beasiswa itu sebenarnya adalah teman-teman yang sangat beruntung ya, karena ada di diploma dan universitas yang jumlahnya sedikit sekali sebenarnya jika dibandingkan dengan yang lulusan SMA ke bawah gitu ya. Jadi kita ini termasuk yang beruntung, sebab itu maka harus betul-betul dimanfaatkan ruangnya. Dan bayangkan, nah kalau nanti punya sebaiknya berpikiran bahwa nanti punya dampak besar buat masyarakat ya, atau bikin sesuatu buat masyarakat, karena sebagian besar ini tidak mendapat kesempatan seperti kita begitu. Itu yang pertama ya. Dan kemudian saya diminta menjelaskan apa sebenarnya yang disiapkan ya, apa yang harus disiapkan. Nah, ini saya jawab dengan TKDN ya, bukan ini ya, ini singkatan-singkatan saja. Sebenarnya apa saja yang harus kita siapkan gitu ya. Nah, ini saya mulai dengan yang pertama tuh harus tahu, kemudian nanti bicara soal karakteristik gitu ya. Nanti kemudian daftar, dan kemudian ini nanti. Itu maksudnya apa?
Yang pertama, tahu itu bicara soal pada saat mau daftar, kita tahu informasi beasiswa itu ada di mana. Info-info itu ada di mana? Di website apa? Apakah ada ruang-ruang atau media-media sosial atau inisiatif apapun itu yang memudahkan kita untuk cari informasi beasiswa? Nah, kalau ada itu di mana? Nah, kita harus tahu dulu ya. Jadi, misalkan ada kan di media sosial itu ada begitu banyak ya. Misalkan kalau di Indonesia Timur, misalkan ada info Papua Scholarship gitu ya, itu ada, itu info beasiswa Papua itu di media sosial ada, termasuk beasiswa Timur. Kemudian ada Facebook grupnya, apakah teman-teman tahu itu atau tidak? Dibanding misalkan, wah cari lewat mana nih? Buka internet, Google di mana gitu. Kita harus tahu itu. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian kalau sudah tahu itu, maka kita datang ke sana dan perhatikan, lihat gitu ya. Saya cari beasiswa apa? Oh, S1 kah, S2 kah, S3 kah yang tidak ada gelar kah, untuk SMA kah, untuk yang mana? Setelah tahu itu kita harus lihat betul karakteristik dari tiap jenis beasiswa karena setiap jenis beasiswa punya karakteristik berbeda-beda ya, teman-teman. Misalkan LPDP punya model agak beda dengan AS, agak beda dengan Chevening, agak beda dengan Fulbright gitu ya. Agak beda dengan BPI misalkan dan yang lain-lain. Yang saya sebutkan tadi adalah pemberi atau penyelenggara beasiswa, atau dengan kata lain lembaga yang kasih uang buat kita sekolah, gitu ya. Itu beda karakteristiknya. Nah, nanti kalau teman-teman lihat bahwa oh karakteristik pemberi beasiswa ini saya sepertinya cocok, gitu ya, baru teman-teman daftar. Nah, untuk daftar ini yang menarik adalah memang kita harus bisa baca betul ya, karena informasi itu ada di sana. Maksud saya ada di sana itu, informasi itu sudah ada di websitenya. Yang perlu kita lakukan adalah membaca, setelah membaca mencerna, setelah mencerna pelajari betul, ikuti betul, dan kita cek gitu ya. Kalau menurut teman-teman saya cocok dengan jenis beasiswa ini, maka daftar. Begitu pembukaannya daftarlah. Misalkan kalau kita bilang, saya cocok nih dengan model beasiswa LPDP yang tidak pakai TOEFL dan IELTS ya untuk bahasa Inggris, terutama untuk putra-putri Papua. Saya juga sudah lulus S1. Saya mau daftar, maka daftarlah. Harus tahu kapan dia buka, kan setahun buka 2 kali. Biasanya Februari Maret atau Juni Agustus, Juni Juli Agustus atau Juli Agustus. Tinggal ditunggu gitu ya, daftar. Pelajari syaratnya, daftar. Bagaimana kalau kemudian setelah kita lihat begitu karakteristiknya tidak cocok? Ya, daftarnya nanti. Siapkan diri dulu gitu. Jadi ada ruang menyiapkan diri. Jadi ini dulu ya yang perlu kita siapkan. Ini terkait pertanyaan apa ya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat sebenarnya kalau dalam 1 tahun itu ada beasiswa apa sebenarnya? Ini hanya contoh saja ya. Di luar sana tuh ada puluhan ya beasiswa. Ini hanya contoh saja. Yang paling sering kita dengar, yang paling sering terutama teman-teman dari Indonesia Timur biasa akses ya. Ini misalkan kakak saya lulusan SMA, saya mau sekolah di mana? Pakai ADEM, afirmasi pendidikan menengah ya. Koordinasi dengan dinas pendidikan tentu saja di kota di mana adik-adik sekolah. Biasanya dia buka Mei Juni. Kakak saya sudah lulus SMA, saya mau S1, pakai adik, afirmasi pendidikan tinggi yang menyasar daerah 3T termasuk Papua. Ya, buka juga sama. Kakak saya tidak coba adik, saya mau coba langsung kuliah di daerah saya. Ya pakai KIP kuliah ya. Cek kampusnya ada KIP kuliah tidak. Cek syaratnya apa saja gitu ya. Kakak saya tidak mau kuliah di ini, saya mau kuliah kesehatan khusus perempuan yang perempuan prasejahtera, perempuan yang pernikahan usia dini. Oh, itu di cover oleh beasiswa Bestari ya dari kerjasama UNFPA, kemudian ada Yayasan Kokalbe dan yang lain-lain. Cek ya, dong punya website ada, nanti lihat kapan. Terus kakak saya sudah lulus S1, ada LPDP dan yang lain-lain ya, teman-teman ya. Ini contoh saja. Jadi setahun itu ada begitu banyak beasiswa, tinggal mau yang mana. Tapi harus tahu. Misalkan saya tahu dari mana ya, saya baca, saya lihat kapan dibuka, baru saya bikin matriksnya. Begitu ya teman-teman.
Tapi ini berarti kita harus baca betul ya. Ini selanjutnya. Saya kasih contoh misalkan mau dapat informasi beasiswa di mana. Nah, karena tadi diceritakan bahwa saya dan teman-teman mengelola Beasiswa Timur, ini media sosialnya ya, Instagramnya. Tapi kadang-kadang orang tanya, kakak, Instagram tidak bisa diklik linknya. Itu ada pendaftaran tidak bisa diklik. Bagaimana caranya? Makanya ada Facebook grupnya. Biar kalau di Facebook tuh bisa linknya warna biru bisa diklik kan begitu. Biar gampang ya, biar bisa interaksi. Nah, di sini ada informasi juga ya yang sudah didokumentasi, jadi tinggal lihat saja. Itu contoh ya, cari tahu dengan mudah supaya tidak bagaikan masuk dalam hutan pun tidak hilang. Tapi kita punya kompas ya gitu ya, teman-teman. Itu terkait apa yang harus disiapkan. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya, teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan nanti di kolom chat. Yang kedua soal sikap. Apa sikap yang paling sering saya temukan pada saat mendampingi teman-teman yang mau daftar beasiswa begitu, baik yang diterima maupun tidak. Nanti saya cerita dulu yang diterima ya. Ini langsung saja ya. Ada kesadaran diri, ada kemauan, ada gigih grit dan positif. Saya jelaskan satu-satu teman-teman ya. Kesadaran tuh maksudnya begini. Pada saat orang mau daftar beasiswa, dia tuh sadar bahwa oh iya, saya tuh selalu punya ruang untuk memperbaiki diri. Jadi gitu ya, sadar bahwa nanti kalau mentornya bicara bilang oh ini ada bagian yang harus kamu perbaiki, dia kemudian mau ya. Sadar tuh juga mau membuka diri, mau cerita, kakak saya mau begini-begini. Terutama kalau sudah dapat mentor itu lebih enak. Tapi kita harus sadar, selalu ada ruang untuk memperbaiki diri. Selalu ada ruang, oh ini belum matching. Bagaimana caranya matching dengan pemberi beasiswanya, gitu ya. Dan kemudian setelah itu, kalau diberi masukan atau orang lain beri masukan yang dirasa oh masuk akal, maka orang itu mau melakukannya. Jadi setelah misalkan kita sudah tahu, oh area ini kurang baik nih, diperbaiki, mau melakukannya. Karena biasa orang tidak mau. Sudah diberi masukan berdasarkan pengalaman mentor misalkan, terus kemudian melihat potretnya, kayaknya belum cocok, kamu harus melakukan ini. Tidak mau. Gitu. Itu susah sekali ya. Berubah itu susah sekali. Kemauan itu akan membuat jadi lebih mudah dalam meraih beasiswa. Itu yang kedua. Yang ketiga, gigih atau grit ya. Jadi mengalami hambatan tuh tetap mau maju. Saya menemukan ada 4 kali gagal coba beasiswa. Kelima kali baru berhasil. Ada yang 1 kali gagal, sudah ini saya tidak mau. Itu susah sekali ya. Ada yang, saya tidak mau coba. Ini tidak cocok buat saya. Padahal sekali lagi nanti hubungannya dengan positif yang bagian terakhir ya, bahwa kalau grit artinya kalau kita jatuh 7 kali kemudian 8 kali tetap ini ya, tetap mencoba, artinya tidak pernah ada kekalahan karena nanti kita coba terus. Ini hubungannya dengan positif ya. Positif artinya begini, saya selalu bilang ke teman-teman, tidak ada yang namanya kegagalan. Itu hanya umpan balik ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya kegagalan. Itu hanya umpan balik. Artinya apa? Kalau mengalami kegagalan, maka itu umpan balik buat kita. Apa sih yang kurang? Maka perbaiki. Itu ya teman-teman ya. Itu yang membuat akhirnya misalkan teman-teman sebagian besar yang didampingi bisa dapat beasiswa ya. Menurut saya itu karena mereka terbuka ya, punya kualitas KMGP ini ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ada gambaran. Dan setelah tahu itu, siapa tuh kita juga harus peka ya. Saya yakin teman-teman tahu, ini namanya puzzle. Setiap pemberi beasiswa itu punya puzzle. Sama seperti kita cari jodoh dalam tanda kutip, itu ada puzzle, kepingan-kepingan. Oh ini orangnya harus punya warna kuning, dia harus ada warna biru di dia juga harus ada warna kuning, dia harus ada warna hijau. Misalkan LPDP cari apa ya? Oh dia harus cari bagian ini, di dalam diri orang itu ada bagian ini, bagian itu, bagian sana dan sini. Artinya bahwa setiap pemberi beasiswa itu ada karakteristiknya ya. Cari orang seperti apa. Paling gampang taunya dari mana teman-teman? Kalau saya dibalik saja. Cari tahu orang yang dicari oleh seorang dari lembaga pemberi beasiswa, ya lihat saja alumninya. Oh, yang dapat beasiswa LPDP model kayak Dayu, model kayak Kakak Lydia.
tinggal teman-teman lihat orang-orang itu bikin apa. Gitu ya. Apa yang dia lakukan? Pasti ada yang dia lakukan yang tidak teman-teman lakukan sekarang atau belum dilakukan. Apakah dia hanya bekerja biasa atau dia punya kerjaan lain di luar bekerja biasa? Apakah dia biasa hanya lihat dari belakang atau dia ada di depan ambil peran? Itu teman-teman perhatikan betul, itu orang bikin apa. Nanti kemudian bisa menilai, oh yang dicari LPDP itu orang model kayak begini. Oh yang dicari AS itu model kayak begini. Oh CCA itu model kayak begini. Begitu sudah tahu, tiru aja. Gampang, tiru aja polanya. Oh kakak dia melakukan ini, berarti saya harus lakukan itu. Kalau belum, ya lakukan. Kalau belum berani, jadi relawan. Misalkan gitu. Belum berani, tanya orang. Belum berani, belajar dulu. Gitu ya. Ternyata kalau mau beasiswa CCI harus bisa bahasa Inggris. Belum bisa, belajar. Skornya harus sekian, berarti harus sampai. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita meniru saja polanya dengan melihat alumni-alumninya. Itu nanti kelihatan polanya. Jadi sekali lagi, siapa itu bicara soal banyak tadi variabel dan tidak ada yang namanya kegagalan. Itu hanya umpan balik. Yang gagal tuh kalau kita berhenti saja sebenarnya. Berhenti mencoba ya tidak dapat. Tapi kalau coba terus ya, saya yakin suatu saat dapat ya. Asal mau terbuka, mau diberi masukan dan yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian saya ke kesalahan umum yang biasanya ditemui ya kalau misalkan mendampingi teman-teman gitu. Ini juga ya pakai singkatan-singkatan aja biar gampang. Maksudnya common mistake itu kalau beasiswa jangan sampai tidak jujur ya. Jadi itu sudah red flag gitu ya atau bendera merah. Kalau ketahuan tidak jujur, palsu-palsu, memalsukan segala macam, ya di blacklist tidak bisa daftar lagi. Itu sayang sekali. Tidak jujur ya. Jadi jujur saja sebenarnya. Nanti kalau menghadapi kejujuran atau menyampaikan sesuatu yang kurang nyaman, berarti perlu belajar diplomasi saja. Itu ya. Jadi pada saat wawancara pun demikian. Kemudian yang kedua sebenarnya kurang baca. Artinya kurang baca itu maksud saya begini. Kadang-kadang kita tidak detail melihat informasinya ya. Jadi, ini teman-teman saya cerita ya. Di LPDP Putra Putri Papua pertama ada seorang teman di Sorong yang kirim saya, kakak saya mau bikin esai. Kakak lihat ya, esai itu tidak ada spasinya. Pertama itu esai itu harusnya 1.500 kata, dia hanya tulis 200 kata. Terus saya bilang, adik, coba kau baca baik-baik dia punya soal. Oke kakak, sudah. Minta berapa kata? 1.500. Kau punya kata berapa? 200. Perbaiki. Setelah diperbaiki, tidak ada paragraf. Jadi satu esai itu satu bentuk paragraf. Jadi misalkan tidak ada alinea ya, jadi satu tulisan. Saya bilang, adik coba perhatikan baik-baik. Nah gitu ya, maksudnya kita harus betul-betul detail. Dia minta apa, kita sediakan. Jadi saya bilang mungkin bukan kurang baca, tapi kita harus terlatih untuk baca dan maknai apa yang kita baca. Terus yang kemudian selanjutnya adalah menunda-nunda ya. Jangan sampai menunda-nunda. Biasa. Nanti saja. Biasa karena kita sudah biasa 1 hari sebelum ini, jadi kita kasih masuk. Jadi saya sering juga ketemu ya. Kakak besok saya mau daftar LPDP, malam ini saya baru mau kerja. Saya sudah bilang dari lama, 1 bulan kemarin. Kenapa kau mau baru kerja sekarang? Nah, nanti malam dia telepon lagi. Kakak, ini tidak bisa dibuka websitenya. Masa sudah bilang dari kemarin-kemarin. Jangan ditunda ya. Jadi kalau orang beri masukan, kerjakan gitu. Terutama mereka yang sudah alami. Terus kemudian harus mau usaha ekstra atau ekstra effort gitu. Yang saya mau bilang begini, teman-teman, bayangkan semua beasiswa itu kebanyakan kita komunikasinya lewat media, lewat komputer ya. Jadi website kita bicara dengan alat gitu ya, dengan email. Jadi kemampuan untuk memahami, kemampuan lihat, kemampuan mendorong diri sendiri untuk tanya gitu, itu harus coba ya. Jadi harus ada extra effort gitu. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Jadi yang juga tidak boleh ada rasa jumawa. Jumawa itu rasa kayak saya sudah nih. Jadi misalkan ya kita bantu orang terus orang keterima, terus kita merasa harusnya saya yang diterima. Saya yang sudah bikin banyak, bukan dia. Itu tidak usah. Terus kalau mau wawancara atau sudah sampai di tahap akhir, jangan merasa bahwa
saya pasti diterima. Oh jangan, biasa-biasa saja. Kan nanti berpengaruh ke pemilihan-pemilihan kata ya. Hati-hati. Kadang-kadang kalau kita rasa bagaimana kita sudah bicara salah-salah tuh, itu sudah, gitu ya. Terus kemudian jangan merasa saya sudah buat banyak maka dong wajib terima. Itu ya biasa saja. Atau karena saya sudah ini jadi saya pasti diterima. Itu nanti kita tidak waspada. Sebenarnya itu saja ya. Jadi kita harus sangat hati-hati. Dan kesemua yang tadi itu sebenarnya mengerucut ke satu hal ini ya. Ini kalau kita lihat ini apa teman-teman? Ini tunas ya. Jadi kita itu seperti menanam. Kalau orang tua sudah menanam sesuatu buat kita aman, tapi kalau tidak, misalkan saya cerita ya teman-teman ya, orang tua saya guru SD, saya punya saudara ada 8, ibu rumah tangga. Ya saya harus cari jalan. Gitu ya. Saya lahir besar di Nabire, ya sekolah di SD Impres, TK juga sama dan teman-teman semua, SMP sama juga, SMA sama juga. Gitu ya. Tapi saya tahu bahwa saya tidak punya hal lain yang saya bisa perjuangkan kecuali saya belajar sungguh-sungguh ya. Kalau ada apa-apa saya coba begitu. Dan ini saya sarikan ya. Ini ada Bapak Alex Y. Simon yang dapat penghargaan Kalpataru. Beliau mengatakan, ya teman-teman bisa baca ya, anak muda sekarang terlalu cepat mau dapat hasil, padahal semua ada usaha dan waktunya. Kalau mau makan pisang, tanam sekarang. Nanti 12-15 bulan kamu bisa makan pisang. Kalau mau makan matoa, tanam sekarang. Nanti 4 tahun baru bisa makan matoa. Kalau mau hasil cepat, kamu ada uang, kamu ada kerja di mana? Atau kupu bapak ada tanam di mana? Jadi kamu panen sekarang. Kalau tidak punya uang, orang tua tidak tanam apa-apa, tanam sekarang, terus sabar sampai waktu panennya tiba. Supaya nanti kita punya anak tidak susah ya teman-teman ya. Oke, saya pikir demikian. Terima kasih, mudah-mudahan waktunya 20 menit tidak terlewati ya. Jadi nanti biar bisa banyak diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wah, oke. Terima kasih banyak Kakak Dayu. Sangat-sangat menginspirasi nih pemaparannya. Itu ya teman-teman. Jadi tadi di awal udah dikasih tahu kira-kira jenis-jenis beasiswa tuh ada banyak sekali. Mulai dari untuk yang SMA, S1, untuk yang S2, bahkan S3, semuanya tuh sebenarnya ada. Tinggal kita mau mencari tahu atau enggak. Kalau kita bingung mulai dari mana, bisa follow akun-akun kayak akun yang Kakak Dayu kelola, Beasiswa Timur, ada di Instagram, ada di Facebook. Kita join supaya dapat informasi. Dengan kita banyak terpapar informasi, kita jadi makin semangat juga untuk coba. Dan masing-masing beasiswa itu punya ininya, puzzle-nya sendiri ya. Apa yang mereka cari, apakah ada di kita atau enggak. Nah, itu yang harus kita perjuangkan supaya kita punya kriteria-kriteria itu kalau memang kita mau apply ke beasiswa tertentu. Begitu teman-teman kira-kira. Nah, teman-teman boleh sekali lagi diingatkan kalau ada yang punya pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat. Nanti ketika sesi tanya jawab, kita akan bahas bersama-sama gitu ya teman-teman. Oke, kemudian sekarang kita mau masuk ke sesi ngobrol-ngobrolnya. Kalau tadi kita udah dapat dengar pemaparan dari Kakak Dayu, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Kakak Dayu, sama Kakak Lucy, dan juga sama Kakak Lydia gitu ya. Nah, pertama-tama nih, mumpung tadi masih fresh ngobrol-ngobrol dengan Kakak Dayu. Saya mau lanjut tanya ke Kakak Dayu, sebenarnya pertanyaan yang cukup mendasar ya. Kakak Dayu sebenarnya, tapi kenapa sih Kak kita harus sekolah tinggi-tinggi tuh buat apa sih Kakak? Sebenarnya maksudnya kayak apakah wajib sekali Kak ataukah bagaimana gitu ya? Maksudnya kayak saya lihat nih ada Om lulus SMA aja hidup kok bisa jadi PNS kok begini. Bagus kok kerjanya gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya Mita. Kalau saya pikir-pikir ya, mau lanjut sekolah tinggi begitu ya. Jadi lanjut sekolah tinggi menurut saya biasanya ada 2 hal besar sebenarnya. Misalkan yang pertama ilmu untuk ilmu ya, jadi dia memang senang belajar gitu, atau saya punya ketertarikan mempelajari ini karena saya tidak bisa hidup tanpa tahu dengan detail ya ilmu ini, hidup saya buat itu. Atau kemudian yang kedua biasanya begini,
saya tuh punya masalah di hidup gitu ya. Masalah ini kalau tidak dengan ilmu yang saya dapatkan nanti saya tidak bisa selesaikan gitu ya. Jadi ilmu buat masyarakat dan ilmu buat ilmu begitu ya. Terlepas dari nanti kemudian terjadi ini ya, misalkan punya karir yang bagus atau bisa punya banyak pilihan, bekerja di mana, bisa kemudian punya gambaran, bisa memberikan contoh pada orang lain misalkan. Tapi saya pikir itu ya, jadi ada yang memang punya ketertarikan untuk memperdalam ilmunya, ada yang juga untuk nanti saya bikin sesuatu di masyarakat, kalau tidak dengan belajar, rasanya saya tidak tahu ini ya, tidak bisa berjejaring dan yang lain. Itu kalau menurut menurut saya ya, Mita ya. Oke, yang kasih Kakak Dayu. Jadi penting ya kita belajar tuh buat memberi dampak selain buat diri sendiri supaya ilmu kita bertambah juga buat masyarakat kita kasih dampak ke lingkungan sekitar kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita gitu ya teman-teman. Terima kasih Kakak Dayu untuk jawabannya. Kemudian kita masuk ke sharing-sharing cerita-cerita dengan Kakak Lucy dan Kakak Lydia. Jadi teman-teman seperti yang tadi udah diperkenalkan di awal tadi ya, Kakak Lucy dan Kakak Lydia mendapat beasiswa, Kakak Lucy ke Australia, Kakak Lydia ke Amerika Serikat gitu ya. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu untuk Kakak Lucy pertama-tama ya. Jadi kakak kan sekolah ke Australia S2 tahun 2013 ya, Benar. berangkat. Nah, kakak kenapa mau cari beasiswanya di Australia? Terus gimana setelah kakak pulang tuh pengalaman studi di sana tuh mempengaruhi perjalanan hidup kakak? Oke, jadi yang memotivasi saya untuk mendapatkan beasiswa dan pergi sekolah sampai ke luar negeri ada beberapa hal. Yang pertama, karena saya mau mengejar prestasi pendidikan, di mana beasiswa ini memberikan saya kesempatan untuk mengejar pendidikan di jenjang yang lebih tinggi seperti master. Dan juga kalau beasiswa ini memudahkan kita untuk secara khusus untuk kita dari kalangan yang punya finansial tidak mencukupi. Jadi memang alasan yang kedua adalah untuk membanggakan orang tua, dalam hal ini membantu mereka dalam hal finansial. Dan yang ketiga juga karena saya waktu itu berada di lingkungan yang mendorong saya untuk bisa jadi seperti mereka, seperti yang saat ini saya kerja bersama-sama dengan mereka, perempuan-perempuan hebat, ada Miss Tisha, direktur dari Sagu Foundation, kemudian juga ada Miss Diana Kambuaya yang juga bekerja di Sagu Foundation. Jadi mereka itu yang memotivasi saya untuk bisa melanjutkan pendidikan di Australia. Dan pertanyaan yang berikut tentang kontribusi ya, Kak Mita. Kontribusi dampak positif setelah menerima beasiswa ini banyak sekali setelah pulang dari Australia, khususnya secara pribadi untuk saya dan juga untuk terhadap masyarakat. Jadi seperti tadi yang Kakak Dayu bilang, misalnya kalau kita mau dapat beasiswa LPDP, kita lihat Dayu ini seperti apa yang dikerjakan. Kemudian kali dia ini seperti apa yang dikerjakan. Dan kalau yang saya dampak atau kontribusi yang saya berikan adalah yang pertama, otomatis untuk diri sendiri kita mendapatkan wawasan terhadap isu-isu global. Setelah kita pulang, wawasan kita lebih terbuka. Yang kedua, bisa meningkatkan daya saing di dunia kerja, misalnya dalam dunia pendidikan ataupun dunia wirausaha, itu untuk saya. Dan kemudian sebagai alumni, saya juga mendapatkan kesempatan untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang tersedia. Salah satunya adalah Australia Grand Scheme. Jadi pada tahun 2019 saya mendapatkan Grand Scheme dari Australia Awards, di mana saya bisa berkontribusi kepada masyarakat dengan menolong mereka yang ada di pedalaman Papua, secara khusus untuk para petani. Kami mengadakan training peningkatan kualitas dan kuantitas kopi di wilayah pegunungan Papua. Jadi itu adalah dampak positif dan juga kontribusi yang telah saya berikan, dan masih banyak lagi yang sudah saya dapatkan, di mana saya bisa menerapkannya di tempat kerja saya, di dunia usaha saya. Di tempat kerja saya sekarang ini saya bekerja sebagai part-time tutor di Sagu Foundation. Jadi selama bekerja saya juga memberikan banyak informasi kepada siswa-siswa tentang
beasiswa yang bukan saja beasiswa Australia Awards, tetapi beasiswa-beasiswa yang tersedia untuk anak-anak Papua dan non-Papua yang ada di Papua. Seperti itu, Kak Kamita. Wah, keren sekali Kakak Lucy. Jadi kalau tadi Kakak Dayu jelasin kenapa belajar untuk memberi dampak, dan langsung dijawab contohnya dengan dapat beasiswa ini, selain dapat ilmu, dapat kesempatan untuk berjejaring sampai akhirnya bisa eh, dapat grant untuk memberdayakan masyarakat, khususnya petani yang ada di pedalaman Papua. Keren sekali ya teman-teman. Maksudnya ketika kita apply studi lanjut bukan cuma untuk dapat ilmu, tapi kita juga dapat networking juga banyak. Kita jadi ketemu orang-orang hebat, kita juga jadi terinspirasi untuk melakukan hal yang lebih untuk sekitar kita. Kemudian setelah itu kita boleh tanya ke Kakak Lydia ya. Kakak Lydia ini sekolah kan jauh sekali ya di Amerika Serikat, teman-teman. Nah, maksudnya kalau kita lihat di foto-foto sini kayak bahagia, happy-happy sekali, senang-senang. Tapi penasaran apa sih Kakak tantangannya selama hidup di sana? Karena ini jauh sekali. Amerika Serikat ini dari Papua. Kira-kira tantangan terberatnya itu apa? Terus cara Kakak manage-nya waktu hidup di sana tuh bagaimana? Oke, terima kasih Kak Mita untuk pertanyaannya. Sebelumnya saya punya suara jelas? Oke, Ya, siap. Iya ya, kalau dilihat dari foto semuanya bahagia-bahagia, terutama pas wisuda ya. Sebenarnya kalau mau bicara tentang tantangan sih ada, kalau yang paling berat itu ada tiga. Kalau saya mau bilang ada beberapa, ada tiga. Yang pertama itu mungkin soal budaya ya. Ketika kita um, penyesuaian budaya dari sana, otomatis ada culture shock juga dari bahasanya, gaya hidup, um, apa ya, mengerti apa yang coba disampaikan di dalam kelas. Itu menurut saya itu satu apa tantangan yang besar juga. Jadi cukup struggling juga pertama waktu datang ke sana. Itu budaya. Yang kedua itu bagi yang punya keluarga, let's say keluarga yang besar ya. Kadang paling berat itu adalah ketika ada sesuatu yang terjadi, misalkan kemalangan yang terjadi, dan kita tidak bisa berada di sana. Jadi karena tadi itu apa kembali lagi jarak yang jauh membuat kita jadi tidak bisa berada di sana. Terus juga ketika kita sakit jauh dari orang tua, jadi penting sekali untuk kita bisa jaga jaga kesehatan juga ketika di sana. Jadi penting juga di sana ketika kita punya apa komunitas yang bisa saling support. Di sini kalau kita lihat, kalau dilihat dari gambar-gambar ini ada perempuan-perempuan tiga perempuan. Jadi kita waktu itu dari beasiswa Indonesia Timur ada 3 orang perempuan yang apa kuliah di kampus yang sama, dan kita itu saling support satu sama lain. Jadi memang penting sekali juga support dari teman-teman, terutama teman-teman perempuan dan yang sama-sama dari Indonesia Timur ya. Terus yang berat, yang ketiga itu ketika COVID ya. Waktu itu tahun berapa ya, 2000. Saya berangkat itu tahun 2019 dan lulus di akhir tahun 2020. Iya. Jadi setengah perjalanan kuliah saya itu saya online, kami online ya gitu. Jadi itu juga salah satu yang buat pembelajaran kurang begitu efektif, struggles juga waktu itu, dan sempat ada apa ya, internet juga waktu itu sempat bermasalah. Jadi apa akhirnya saya bisa, cerita lucunya itu saya akhirnya pergi ke rumahnya teman untuk numpang wifi. Dan waktu itu ya Amerika, pasti kalian berpikir ya Amerika tapi kok jaringan bisa tidak bagus. Nah, jadi tidak semua apa ya daerah juga internetnya lancar-lancar juga waktu itu. Jadi
akhirnya saya harus ambil saya punya perlengkapan belajar semua dan pindah ke kosannya teman. Waktu itu ada yang salah satu dari gambar di sini namanya Kakak Feni. Di situ saya akhirnya tinggal sama-sama dengan beliau untuk menyelesaikan saya punya tugas-tugas seperti begitu. Iya, itu struggles yang saya ada alami sih. Oke, makasih Kakak. Iya. Iya, teman-teman. Jadi, apply-nya berjuang untuk dapat beasiswa, studinya pun ya untuk menempuh pendidikan tinggi, apalagi kalau di luar negeri kan ada tantangan bahasa. Jadi, memang harus punya mental yang tangguh. Kayak Kakak Dewi bilang tadi, harus punya effort yang ekstra untuk bisa, jangan sampai kita cuma dapat sampai berangkat terus semangat turun, tapi harus bisa menyelesaikan sampai akhir gitu ya teman-teman. Makasih Kakak Lydia untuk sharingnya. Kemudian next lagi untuk Kakak Lucy. Selama studi di sana, di Australia, pengalaman paling menarik dan pelajaran paling berharga yang Kakak dapatkan itu apa sebenarnya? Pelajaran kehidupan yang Kakak dapat. Oke, jadi pengalaman menarik ini banyak sekali ya kalau saya mau cerita. Tapi saya ambil beberapa garis besar saja. Yang pertama, pengalaman menarik buat saya itu sistem pendidikan dan fasilitas yang memadai di Australia, secara khusus di universitas yang saya sekolah. Tapi saya percaya bahwa di setiap state di Australia itu punya fasilitas yang luar biasa juga. Dan yang paling menarik adalah perpustakaannya, fasilitas perpustakaan dan juga ketersediaan komputer dan lain sebagainya. Jadi di perpustakaan itu fasilitas buku yang kita mau pakai dan informasi semua yang kita mau pakai untuk membuat tugas itu semua lengkap. Bahkan satu kali kita bisa pinjam buku sampai 10-20. Jadi pada saat ke perpustakaan kita pakai sepeda yang ada keranjang, isi buku-buku semua. Tapi kita harus bertanggung jawab juga kasih kembali karena memang nanti akan diingatkan terus lewat email. Dan yang kedua adalah pengalaman menarik karena memang basic saya adalah marine conservation dan tropical conservation. Jadi kami punya field trip yang mengharuskan kami ke sebagian wilayah utara Australia. Jadi saya senang sekali bisa berjumpa dengan 4 jenis kanguru dan juga ada beberapa jenis burung yang dikatakan endemik di sana, bisa berjumpa dengan wildlife di Australia dan juga bisa mengunjungi Great Barrier Reef dan juga salah satu hutan hujan tropis terbesar dan belajar langsung di sana di stasiun climate change-nya. Dan juga yang tadi kalau lihat di foto-foto itu adalah field survey yang kami lakukan dengan beberapa teman-teman. Jadi menarik sekali. Jadi tidak stres monoton hanya membuat esai, tapi kita turun lapangan baik ke hutan maupun ke laut. Dan juga pengalaman menarik adalah mendapatkan teman-teman dari berbagai macam latar belakang budaya yang berbeda dan memberikan kita banyak informasi-informasi penting, isu-isu yang terjadi di negara mereka. Kemudian kalau misalnya isu-isu yang kita diskusi adalah isu-isu lingkungan misalnya. Dan saya sangat senang sekali karena saya mendapatkan banyak informasi penting dan juga kesempatan secara khusus belajar tentang budaya Australia itu sendiri untuk orang-orang asli Australia aborigin, karena sedikit kita kalau belajar di yang universitas di James Cook itu di wilayah utara itu iklimnya hampir sama dengan kita yang ada di Jayapura sini di iklim tropis. Jadi kita belajar budaya dari orang-orang aborigin ini, tanaman-tanaman yang mereka pakai untuk pengobatan tradisional itu hampir mirip-mirip dengan kita di orang Papua. Jadi menarik sekali untuk dipelajari seperti itu. Dan juga menarik karena kita kunjungi museum-museum yang ada di Australia. Jadi saya bikin solo trip ke Darwin untuk mau belajar khusus tentang budaya orang aborigin di sana, terus jenis-jenis wildlife yang ada di sana. Jadi karena memang saya ingin tahu sekali tentang wildlife-nya Australia, jadi jenis-jenis ular-ular berbahaya, saya buat solo trip ke Darwin untuk lihat langsung di seperti tempat pembelajaran seperti itu. Itu pengalaman menarik yang bisa saya share di sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kakak Lucy. Wow, keren sekali.
pengalamannya di sana, banyak belajar, bisa belajar tentang budayanya juga, karena di Australia ada indigenous people-nya juga ya, orang indigenous-nya itu masyarakat aborigin, yang kayaknya masih share kesamaan dengan kita orang-orang timur ya, orang-orang Melanesia mungkin ya. Kemudian, pertanyaan untuk Kakak Lydia lagi nih. Kan kalau tadi Kakak Lucy udah share gimana tadi setelah dapat beasiswa Kakak Lucy bisa berkontribusi buat setelah pulang ada cerita kontribusinya. Nah, kalau dari Kakak Lydia sendiri gimana sih pengalaman studi di luar dan dapat beasiswa ini bisa mempengaruhi karir Kakak dan kontribusi Kakak buat komunitas setelah kembali ke tanah air gitu? Iya. Pengaruh dari penerima beasiswa ini ya. Ya sangat berpengaruh sekali ya, terutama beasiswa LPDP. Jadi dengan beasiswa LPDP ini jadinya sama lagi kembali seperti kata Lucy tadi, jadi banyak jejaring ya, jadi banyak networks. Terus pas pulang ke Papua ada ini apa namanya, ikatan alumni LPDP, jadi namanya Mata Garuda Papua. Nah di situ kita lebih ya banyak sharing knowledge dan apa ya, ada kegiatan-kegiatan yang sama-sama sebagai alumni Mata Garuda Papua apa laksanakan sama-sama gitu, yang bisa jadi kontribusi juga buat teman-teman di Papua. Jadi misalkan ketika pendaftaran LPDP sudah mulai buka, biasanya itu dari kami, dari teman-teman dan teman-teman dari Mata Garuda Papua membuka sesi sosial konsultasi seperti begitu. Jadi berharap juga dari situ banyak teman-teman yang datang berkonsultasi dan bisa mendapat beasiswa LPDP juga yang sama seperti itu. Iya, mungkin seperti begitu. Kalau sekarang karena memang berpikir akan mau apa, saya mau ingin cari pekerjaan yang memang bisa apa ya, support, bisa dukung saya punya rencana ke depan. Jadi sekarang saya ambil profesi sebagai seorang dosen. Senang sekali bisa sharing Ya. sama Kakak Dayu juga, mungkin nanti melanjutkan pendidikan Iya, benar harus mudah. Wajib. Iya. Keren sekali. Oke. Iya. Nah, kakak-kakak berhubung di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul. Bisa juga kita sembari menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya. Mungkin yang pertama nih sangat spesifik untuk Kakak Dayu. Ada yang bertanya kalau dari Mario Kocu. Katanya kalau seandainya tahun depan kita tes beasiswa lalu kita minta tolong Kak Dayu untuk koreksi kita punya esai, apakah bisa? Ya, jadi sebenarnya mulai dari tahun 2003 sebenarnya, 2023 maksudnya, setiap LPDP itu beasiswa Timur bikin pendampingan ya. Misalkan kemarin itu ke 21 orang ya, yang didampingi dari daftar sampai nanti review esai, kemudian nanti latihan wawancara gitu ya, beberapa kali. Jadi bisa nanti tinggal daftar pada saat dibuka pendaftaran pendampingan ya. Di mana taunya ya, di Instagram atau di Facebook Beasiswa Timur ya. Itu Kak Kamita. Oke, jadi gitu ya untuk pertanyaan dari Kakak Maria. Kalau misalnya ada yang mau didampingi, silakan follow akun Beasiswa Timur di Instagram dan ikuti di Facebook juga, supaya bisa tahu kapan pembukaan pendampingannya. Karena di situ nanti bisa didampingi, termasuk juga nanti esainya bisa dicek-cek kalau perlu teman-teman butuh mentor gitu mungkin ya. Kemudian ada pertanyaan ada banyak ya pertanyaannya ini. Mungkin untuk Kak Lucy ada pertanyaan dari Hana Yuni, domisili di Ambon.
Saya pernah dengar dari kakak-kakak yang juga apply beasiswa AAS bahwa kalau mau apply AAS harus punya pengalaman kerja 2 tahun. Apakah memang harus punya pengalaman kerja 2 tahun atau bisa pakai pengalaman volunteering kalau mau tulis esai? Oke, kalau beasiswa secara khusus beasiswa Australia World Scholarship ini memang diminta pengalaman pekerjaan 2 tahun. Tapi kalau pengalaman volunteernya terkait dengan S2 yang mau diambil itu tidak apa-apa sekali karena pada saat saya mendaftar saat tahun 2011 itu pengalaman saya adalah sebagai asisten dosen. Jadi juga volunteer untuk antar mahasiswa field trip di situ saya ceritakan dan harus ada penjelasan yang menjelaskan keterkaitan antara S1 yang akan diambil dan juga S2 serta linearitas dengan linearitas S1 dan S2 dan juga pekerjaan yang kita ambil. Jadi seperti itu. Jadi kalau volunteer selama itu bisa uh, menjawab esai yang ada nanti disediakan di aplikasi AAS dan bisa berkontribusi nanti pada saat pulang itu tidak apa-apa sekali. Jadi tidak harus yang harus PNS atau mungkin sudah harus bekerja sebagai pegawai tetap itu tidak harus juga kalau selama dia yang seperti tadi saya jelaskan. Ya, makasih Kakak Lucy. Jadi yang penting ada keterkaitannya ya sama jurusan yang akan di-apply nanti supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di esai dan meyakinkan pemberi beasiswa kalau kita memang ada kok pengalamannya di bidang ini dan mau serius untuk belajar bidang ini di jenjang selanjutnya. Seperti itu. Kemudian ini mungkin eh, untuk Kakak Dayu kali ya yang sering mendampingi. Pertanyaan dari Yanuar. Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan wawancara beasiswa mengenai status kita yang sudah menikah atau mau fokus belajar? Iya, sepanjang yang saya tahu, menikah atau belum menikah itu boleh ya. Karena itu pilihan personal ya. Tidak ditanyakan tidak boleh menikah gitu ya. Atau ini kalau menikah nanti punya dampak gitu. Tidak. Tapi yang paling penting sebenarnya jika sudah menikah, jika sekolah jauh gitu ya, bagaimana? Dan itu biasanya yang ditanyakan. Jika belum menikah, apakah terganggu keluarga di rumah gitu ya? Atau apakah Anda punya pandangan nanti di sana menetap gitu? Biasanya pertanyaan itu. Tapi menikah atau belum menikah tidak ada masalah. Itu jawaban dari saya, Kak Kamita. Oke, makasih Kakak Dayu. Jadi mungkin bukan karena udah menikah, jadi mungkin bakal dipertanyakan nanti studinya gimana. Enggak, tapi lebih Ya, ya kan gimana caranya handle-nya nanti. saya beri contoh kasus saja ya. Saya sudah Iya, menikah, gitu. sudah punya anak. Pertanyaannya kemudian gini, bagaimana? Ya, saya bawa anak, nanti saya temanin anak, saya sambil sekolah gitu. Boleh tidak? Boleh. Gitu ya, teman-teman ya. Gitu ya, teman-teman. Terus ada pertanyaan, adakah kewajiban, apakah ada kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai penerima beasiswa LPDP atau AAS, dan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sering ada muncul pada wawancara beasiswa LPDP atau AAS, dan apakah ada tips untuk menjawab pertanyaan tersebut? Mungkin dari Kakak Lydia boleh jawab dari ini LPDP kah? Oh iya, baik. Ini untuk seleksi wawancara ya berarti ya. Iya. Iya. Biasanya pertanyaan yang muncul itu kembali lagi ke resume yang kita sudah tulis di awal, jadi formulir. Jadi biasanya itu di para pewawancara di situ mereka ingin lihat kita punya konsistensi. Jadi kita apa yang sudah ditulis, misalkan kelemahannya kita apa, apa kekuatan kita apa, ditanya lagi kembali oleh pewawancara. Dan mungkin tambahan juga biasanya mereka akan tanya hal-hal mengenai nilai-nilai atau seperti yang mungkin tadi Kakak Dayu sempat sampaikan, karakteristik beasiswa. Jadi kalau LPDP sendiri dia punya nilai-nilai misalkan integritas, profesionalisme, sinergitas. Itu yang memang kita juga perlu pahami. Jadi ketika ada pertanyaan mengenai itu kita sudah bisa jawab seperti itu. Kita kayaknya masih mute.
Oke, sorry. Terima kasih Kakak Lydia. Jadi itu ya. Tapi kalau saya boleh sharing sedikit dari pengalaman apply beasiswa, biasanya eh, terutama mungkin LPDP juga ya. Tapi waktu di New Zealand Scholarship, pertanyaan yang muncul adalah ketika sudah pulang, kamu mau kontribusi apa buat negara? Waktu itu dari pemerintah New Zealand, karena mereka kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk bidang-bidang strategis. Itu pertanyaan yang muncul dan harus pulang ya biasanya kalau beasiswa dari pemerintah. Kalau dari New Zealand harus pulang minimal 2 tahun, setelah itu terserah mau tinggal di mana. LPDP juga kalau nggak salah ada ketentuan itu ya. Kalau studi ke luar negeri harus pulang. Jadi pasti pertanyaan seperti itu harus akan muncul dan mungkin akan bisa teman-teman siapkan seperti itu. Terus untuk ini sebenarnya pertanyaan untuk Kakak Lydia sebagai alumni LPDP, tapi kita tanya ke Kakak Dayus deh, karena tadi Kakak Lydia baru menjawab. Hmm. Uh, izin bertanya sebagai alumni LPDP, saya pernah mendaftar sebagai calon beasiswa LPDP di jalur beasiswa Putra Putri Papua tahun 2002, tahap 2, tapi gagal di seleksi substansi. Di sini yang ingin saya bertanya, bagaimana cara agar kita bisa mempersiapkan diri saat mengikuti seleksi substansi, dan berdasarkan pengalaman kakak, apakah cari LOA dulu atau daftar beasiswa LPDP dulu ya? Mungkin nanti kakak Lydia bisa share, kakak Lydia bisa share. Ya, yang pertama adalah kalau daftar apapun tuh kita fokus ya. Fokus tuh dalam arti begini. LPDP itu tidak mensyaratkan harus punya LOA atau sudah punya LOA. Dia hanya memperpendek proses saja. Maksudnya apa? Itu ada seleksi pakai komputer yang namanya skolastik. Kalau sudah punya LOA tidak perlu tes itu. Tapi sudah punya LOA boleh, tidak punya LOA tidak apa-apa. Artinya fokus. Oh sudah tahu gitu, tidak usah saja kalau menurut saya. Kecuali khawatir dengan skolastik ya. Aduh saya tidak bisa kalau skolastik nih, ya udah cari LOA dulu. Sebagai contoh saya tidak punya LOA, hajar saja. Itu ya. Skolastik, minum air putih yang banyak, tidur yang banyak gitu ya. Baca cakar-cakar semua. Karena ya gampang-gampang susah. Tapi itu yang pertama. Yang kedua terkait bagaimana menyiapkan substansi. Menurut saya tidak ada jalan lain selain latihan wawancara. Gitu ya. Latihan wawancara dan menerima feedback itu sangat membantu sekali. Terutama menerima feedback dari yang sering melakukan wawancara. Misalkan saya tanya ya, kalau saya tanya teman-teman, kenapa AS mensyaratkan ada pengalaman kerja 2 tahun, mau di relawan atau mau pekerjaan? Kan pasti ada alasannya ya. Pasti kan hubungannya dengan, oh kalau sudah bekerja di bidang itu, baik relawan atau pekerjaan, dia jadi mudah menyesuaikan diri dengan isunya pada saat dia sekolah nanti. S1-nya beda dengan S2 tidak ada masalah selama dunia kerjanya mirip-mirip, baik relawan atau tidak. Sebenarnya tadi Kakak Lucia sudah kasih tips. Berarti kalau saya belum ada kegiatan apa-apa, jadilah relawan di bidang yang saya mau sekolah gitu. Itu sudah kasih tips ya. Jadi tips paling besarnya itu. Nah, kemudian nanti balik lagi ke substansi. Biasanya kita akan ditanya terkait dengan yang tadi Kakak Lydia sudah cerita, ya yang sudah kita tulis. Gitu ya. Dan karena ada 3 orang ya pasti jangan sampai terbawa mereka punya permainan. Kita harus membawa permainan kita ke orang ya. Langkah pertama adalah senyum. Saya selalu menyarankan senyum aja. Sebenarnya wawancara dengan online itu lebih mudah daripada wawancara ketemu langsung. Ketemu langsung kelihatan dari kaki sampai kepala. Kalau ini kan cuma lihat saya punya kepala saja sama saya punya baju. Tidak tahu saya pakai celana pendek. Tidak, maksudnya yang kelihatan ini. Jadi kita bisa mainkan betul. Tapi memang harus latihan. Nah, saya kasih contoh begini ya. Tadi ada pertanyaan. Pernah tahu ini lomba-lomba bakat mau Indonesian Idol ke apa? Saat masuk sama keluar itu perbedaannya jauh ya. Kalau orang diterima sama dia keluar tuh, yang satu masih seperti belum jadi artis, nanti yang terakhir jadi artis. Padahal cuman 3 bulan saja itu. Pertanyaannya kenapa bisa kayak begitu? Tentu karena yang memberi masukan adalah ahli, udah punya pengalaman. Jadi diberi masukan oleh ahlinya, saya yakin pasti tembus. Apalagi sudah sampai di substansi. Itu saran saya.
Nanti cari saja mentor siapa. Kakak saya mau ditanya-tanya yang susah-susah ya. Wah iya itu. Cepat nanti lulusnya. Begitu Kakak Mita. Terima kasih. Oke, makasih Kak Dayu. Kalau dari Kakak Lydia ada yang mau ditambahkan untuk terkait dua pertanyaan ini? Cara mempersiapkan diri saat mengikuti seleksi substansi dan apakah menurut Kakak cari LOA dulu atau daftar beasiswa dulu ya? Kayaknya yang apa yang disampaikan Kak Dayu itu sudah sangat lengkap sekali. Iya, dari Em, hukum ya. Iya, palingan kalau ada tambahan dari saya, alright lah Bora, kerja Betul. dan berdoa dan yakin. Setelah sudah siap, sudah doa, pasti pas wawancara itu kita meskipun gugup tapi tidak terlalu apa ya dibilang. I need to start my video, why? Okay, it's okay. Pas. Kakak Lydia suara masih kedengeran. Okay. Ya. Iya, jadi penting sekali untuk doa. Jadi ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ditambah doa, pasti apapun hasilnya kita akan tetap legowo ya, akan ikhlas dengan hasilnya. Jadi menurut saya itu kunci utama sekali. Terus kalau untuk latihan wawancara itu perlu sekali, dan dari tim dari Mata Garuda Papua juga sebelum seleksi biasanya mereka akan buat mock interview yang bisa teman-teman yang apply beasiswa LPDP itu bisa berlatih di situ dengan para alumni juga pastinya. Seperti begitu. Kasih Kakak Lydia. Iya. Kasih Kakak Dayu untuk penjelasannya tadi. Oke, teman-teman kira-kira ada lagi kah yang mau ditanyakan di kolom chat? Tadi ada Ika dari Saumlaki yang bertanya beasiswa Scheveningen gimana metodenya dan beasiswa Belanda bisa akses infonya di mana ya Kakak? Mungkin Kakak Dayu mau address ini kah? Tapi tadi di kolom chat Olive sudah kasih link untuk cari-cari tahu. Jadi teman-teman gini ya, kalau mau bertanya tentang beasiswa spesifik, informasinya itu banyak di internet ada semua. Tapi kalaupun itu masih bingung, teman-teman reach out lah ke komunitas-komunitas yang memang membantu seperti tadi beasiswa Timur itu ya, atau seperti Kakak Lydia dan teman-teman yang dari Mata Garuda Papua itu ya. Karena di situ akan dibantu untuk menjelaskan seleksi-seleksinya dan tahapan-tahapannya, dan akan dibantu sesuai dengan beasiswanya masing-masing. Kalau di beasiswa Timur tadi ya. Tapi yang jelas teman-teman, tetap teman-teman harus cari tahu dulu sendiri dan nggak bisa tidak membaca. Kuncinya adalah baca dan cari tahu gitu ya. Dari kitanya sendiri harus mau untuk membaca gitu ya Kakak Dayu ya. Kak Mita, saya boleh kasih tambahan sedikit? Boleh. Jadi ini tadi ada pertanyaan, misalkan saya mau cari beasiswa Belanda di mana? Nah, ini kalau saya mau menyarankan ke teman-teman, teman-teman perlu pelajari betul penyelenggara beasiswa. Saya beri contoh ya. Misalnya nih, LPDP itu memberikan beasiswa S2 kemana saja yang teman-teman mau selama dia bekerja sama dengan LPDP ya. Mau ke Belanda kah, ke Amerika kah, ke Jerman kah. Tapi kalau misalkan, saya mau langsung dari pemerintah Belanda ya boleh juga. Tapi maksud saya, teman-teman harus cari yang, ini yang saya paling bisa. Jadi sekali lagi, yang perlu dipelajari adalah, ini skema beasiswa ini, dia bisa memberikan beasiswa kepada siapa. Jadi kepada siapa itu maksudnya kepada kita mau ke negara mana ya. Gitu. Jadi dengan mudahnya saya bilang penyelenggara beasiswa itu yang kasih kita uang untuk hidup dan bayar kita punya sekolah gitu ya. Itu mudahnya begitu teman-teman. Nah, kita sekolah di mana tuh terserah kita. Beberapa penyelenggara beasiswa begitu. Kecuali yang segmented, misalkan AS, ya kamu hanya bisa sekolah di Australia. Chevening, ya kamu hanya bisa sekolah di Inggris gitu ya. Fulbright, kamu hanya bisa sekolah di Amerika. Begitu teman-teman yang benar-benar nanti membantu. Terima kasih banyak, Kamita.
Oke, Kakak Dayu ada satu lagi pertanyaan. Izin Kak Dayu, kalau untuk PNS, apakah untuk penulisan esai harus sesuai dengan pekerjaan yang sekarang? Baik, ini juga bicara soal ini ya, sekali lagi. Teman-teman saya kasih contoh ya, S1 saya hukum, S2 saya manajemen, S3 saya pendidikan. Boleh dijelaskan itu, bagaimana ceritanya? Kalau aku ketawa-ketawa, karena dulu waktu dia kuliah, saya sudah sering ketemu dia ya. Ini ya, kenapa? Artinya begini teman-teman. Uh, Beasiswa itu kan selalu berhubungan dengan, selalu ya ditanya, kalau mau nanti pulang mau bikin apa. Sebenarnya itu dihubungkan dengan, tidak tiba-tiba kita daftar beasiswa kan teman-teman ya. Kan tidak tiba-tiba dalam ruang kosong, saya daftar beasiswa. Tapi kan selalu ada sesuatu yang membuat kita itu resah, dan kalau saya tidak sekolah, maka keresahan saya ini tidak bisa kita selesaikan. Dan itu selalu berhubungan dengan persoalan yang kita temui di masyarakat biasanya, atau persoalan yang kita temui di pekerjaan ya, atau persoalan yang kita temui di apa yang kita hadapi sehari-hari. Persoalan-persoalan itu yang akan kita tulis di esai sebenarnya. Dan kita memberi, ini loh nanti soal-soal ini akan saya selesaikan kalau saya sekolah. Gitu ya. Lalu sekolahnya apa? Ya sekolah yang hubungannya dengan persoalan itu. Baru nanti tulis esai, baru nanti ditanya-tanya tentang hal itu. Jadi kemudian pertanyaan begini, apakah menulis esai hubungannya dengan pekerjaan saya? Ya tentu saja ya, yang irisannya besar dengan apa yang Anda kerjakan dan apa yang Anda rasa ini jadi masalah besar di pekerjaan saya. Yang menyenangkan adalah kalau teman-teman punya banyak pekerjaan ya, selain saya PNS, saya juga berkegiatan di luar sana ya. Punya banyak pekerjaan yang bisa saya ceritakan, tinggal mau yang mana. Gitu ya, itu jadi lebih fleksibel gitu ya. Nah, tapi kalau hanya misalkan oh saya PNS tapi tidak ada kerjaan lain atau tidak ada concern lain, berarti yang paling mungkin adalah di bidang itu yang tadi sudah Kak Lucia sebenarnya sudah cerita ya. Menjadi asisten dosen nanti kemudian bisa untuk cari S2, artinya di ruang pekerjaan yang beliau geluti itu bisa jadikan fondasi untuk diajukan daftar beasiswa S2. Tapi tidak tiba-tiba ya, saya tiba-tiba. Makanya saya mau tambahkan juga, sebenarnya persiapan paling bagus untuk daftar beasiswa adalah saat kuliah dulu ya, atau dulu ya, sudah siap-siap. Jadi begitu kesempatan datang, tangkap. Tapi kalau belum siap-siap tidak apa-apa. Persiapan yang atau waktu yang paling tepat untuk persiapan adalah sekarang kan. Mau siap-siap dari sekarang. Tangkap yang tahun depan. Gitu Kakak Mita. Oke, makasih Kakak Dayu. Gitu ya teman-teman, kira-kira persiapkan aja dari sekarang kalau memang mau. Kayak yang tadi quote-nya Kakak Dayu itu, yang quote-nya Kakak Dayu yang tadi terakhir di slide-nya bagus sekali ya. Kalau kita tanam sekarang, kita mau makan pisang, kita tanam sekarang, nanti makannya nanti setelah setelah berbuah gitu. Kemudian ada pertanyaan untuk Kakak Lucy, tapi via Japri nih, ke saya personal chat. Gimana Kakak Lucy punya proses apply AAS? Kalau nggak salah butuh sertifikat bahasa Inggris kah? Terus gimana kakak kok bisa survive selama kuliah tuh bagaimana? Sama untuk kakak-kakak bertiga, pertanyaannya gimana kakak dong tiga memilih kampus dong studi? Kayak pertimbangannya apa untuk memilih kampus studi? Mungkin dari kakak Lucy dulu bisa jawab terkait AAS. Oke, jadi untuk Australia Awards ini memang buat saya itu cerita tersendiri ya, khusus karena saya sudah lulus lama sekali sebenarnya dari 2012. 2012 saya daftar dan lulus 2014, ini sudah kurang lebih 11 atau 12 tahun lah. Nah, yang persiapan saya memang panjang sekali. Yang pertama adalah saya mendapatkan program dulu yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Papua, kita sebut program DPP, itu program pembinaan bahasa Inggris di IALF Bali. Jadi memang selama 9 bulan itu, selama belajar di IALF, saya mendapatkan banyak informasi tentang beasiswa ini, Australia Awards, karena memang IALF itu International Indonesian Australia Language Foundation. Jadi memang informasi yang saya dapat adalah tentang
khusus tentang beasiswa ini. Dan pada saat di sana saya sudah mulai itu mulai persiapan mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian bertanya juga dengan teman-teman yang pada saat itu mereka kalau tidak salah pre-departure training yang sebelum ke Australia. Jadi saya ambil kesempatan waktu saat makan, saya cerita-cerita dengan mereka kira-kira apa-apa saja yang dipersiapkan. Jadi memang untuk persiapan mengapa saya pilih Australia Awards itu karena memang saya waktu itu ikut program pembinaan dan juga saya banyak mendapatkan informasi terkait beasiswa ini. Oke, itu sih dari saya. Oke, makasih Kakak Lucy. Berarti dari situ banyak dapat informasi akhirnya apply ke Australia karena memang belajarnya di ALF ya, lembaga bahasa Inggris yang punya milik Australia atau berafiliasi dengan pemerintah Australia gitu kali ya Kak ya. Ya. Kemudian untuk Kakak Dayu dengan Kakak Lydia dulu boleh memilih kampus, pertimbangannya itu apa ya Kakak Lydia? Ya, jadi waktu pertama kali LPDP sosialisasi di Jayapura waktu itu ada juga agent-agent dari kampus-kampus yang datang. Jadi di situ mereka memperkenalkan kampus-kampus, salah satunya USF, University of Florida yang saya lanjutkan S2 di sana. Dan ketika mereka memaparkan materinya mereka, di situ saya rasa connect. Jadi saya ingin apply langsung dengan agennya langsung gitu. Jadi secara langsung. Jadi saya tidak browsing lagi, tapi langsung dengan agent dari kampusnya seperti itu. Karena agennya yang datang untuk pameran. Iya. Biasanya ada pameran-pameran universitas gitu ya. Iya, benar. Iya. Bisa juga dapat informasi kampus dari situ. Kalau ada pameran-pameran pendidikan, teman-teman datang untuk tahu kampus-kampus mana kira-kira yang dituju, yang punya jurusan yang sesuai dengan yang teman-teman mau. Kalau Kakak Dayu waktu pertimbangan memilih pendidikan masyarakat di UPI ini kan bagaimana, seperti apa Kakak Dayu? Ya, yang paling penting sebenarnya ini ya. Sebenarnya dari pertanyaan ini ada dua hal penting ya, teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman kalau tadi belajar dari Kakak Lucia, itu dapat informasinya banyak saat di IALF ya. Jadi sebenarnya bicara soal bagaimana cara teman-teman mendapat banyak informasi ya. Jadi harus cari, jadi saya ibaratkan gini, kalau kita ini kedinginan butuh kehangatan, cari tuh sinar, cahaya, lilin, obor atau apa gitu. Pokoknya kita cari yang hangat-hangat. Kalau teman-teman butuh informasi besok, maka carilah gitu. Harus cari ini di mana tempatnya. Kita harus cari tahu gitu ya. Di media sosial Instagram boleh, di Facebook banyak. Yang repot adalah misalkan coba cari di Facebook. Aduh, kakak saya tidak punya Facebook. Saya sudah tidak main media sosial. Baru mau berharap bagaimana? Itu jadi saya kadang saran, sudah pakai akun palsu saja, nanti kasih tahu kakak ini saya ini, tapi saya tidak ada. Ini cuma buat mau gabung di grup Facebook beasiswa. Ya boleh, silahkan. Jadi dekati sumber informasinya ya, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang saya tuh memang kalau selama tahun 2012 sampai dengan sekarang sebenarnya kan saya bergelut dengan isu pendidikan masyarakat ya. Bikin komunitas, bikin perpustakaan, menulis buku, bikin pelatihan, itu dekat sekali dengan isu pendidikan masyarakat. Walaupun ada isu itu sama isu sastra anak, karena saya juga suka ya, tapi sastra anak menurut saya kalau saya S3 langsung, wah saya bisa stres nanti ya. Karena sastra anak rasanya lebih membutuhkan S2 sastra anak dulu, baru S3 sastra anak. Nah, yang paling mungkin saya ambil adalah pendidikan masyarakat yang bisa menerima semua latar belakang jurusan. Ini sekalian promosi ya. Promosi jurusan. Kamu masuk apa saja di pendidikan masyarakat bisa. Kalau di luar negeri namanya community education ya. Kalau di Indonesia pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah. Nah, ruang saya tuh di situ. Jadi teman-teman kalau mau pilih jurusan, saya memberi saran juga. Kuliah itu tidak enak. Apalagi kuliah, maksudnya kuliah tidak enak kenapa? Karena disuruh belajar. Apalagi belajar bidang yang Tuhan tidak suka.
Baru kayak kakak Lucia sama kakak Lydia, belajar pakai bahasa Inggris lagi. Baca nih paper. Aduh, baru kita tidak suka. Aduh, lebih baik jangan. Jadi sekali lagi, cari bidang yang teman-teman paling suka. Bagaimana caranya? Ya, coba segala macam hal, baru nanti ketahuan, oh saya bila perlu datang ke psikolog, tanya ini saya punya kekuatan apa, saya paling cocok di mana. Silakan ya. Daripada nanti kuliah, baca papernya kakak Lucia sama kakak Lydia, aduh papernya bicara barang ini apa ini? Baru sudah harus presentasi. Oke, begitu. Nah, Ya, saya kembali. makasih Kakak Dayu. Teman-teman ya, cari memang bidang yang disuka dan yang masuk sama latar belakang kita. Nah, karena kuliah yang nggak gampang ya, Bang. Apalagi kalau teman-teman mau di luar, kuliah di luar dengan tantangan bahasa Inggrisnya lagi nanti cari yang disuka supaya ketika baca tuh kita kayak ada kepuasan karena ini hal yang memang kita ingin tahu, yang ingin kita pelajari gitu. Jadi nggak bersungut-sungut belajarnya. Nah, next untuk Kakak Dayu lagi mungkin ya. Kak, kalau melamar LPDP harus kita yang memilih kampus atau setelah lulus LPDP lalu LPDP yang menentukan kita kuliah di kampus yang mereka pilih. Mohon pencerahannya. Ya, ini ya tadi terkait ini hubungannya dengan LOA sama belum dapat LOA. Sekali lagi teman-teman yang pilih kampus tuh pasti kita ya. Nah, LPDP hanya memastikan kita tuh bisa diterima kampus itu, makanya ada pembekalan bahasa. Karena kampus di dalam negeri dan di luar negeri sekali. Jadi kampus luar negeri pasti butuh bahasa Inggris ya. Kampus dalam negeri daftar pun butuh bahasa Inggris. Ada syarat minimal bahasa Inggris yang kita harus daftar, tapi tidak seketat di luar negeri. Nah, LPDP itu memastikan bahwa kita bisa diterima. Kampusnya di mana? Ya terserah kita selama bekerja sama dengan LPDP ya. Ini yang bertanya kurang lebih begitu. Jadi dan ini ya saya juga tips nih. Kalau daftar kampus pikirannya bukan masuk. Kalau saya di sini saya pasti lulus. Jangan saya kalau di sini saya bisa foto-foto. Wah, itu bahaya betul ya. Karena itu biasa hanya bunga-bunga saja. Itu memang bunga-bunga saja. Itu aslinya itu tanya kakak Lucia, saya tanya kakak Lydia. Aslinya mungkin ada yang menangis-nangis, ada yang aduh saya pusing, aduh bagaimana pembicara tapi orang tidak mengerti nih. Aduh dia bicara apa? Itu ya. Jadi sekali lagi, daftar kuliah pastikan bahwa kampus ini saya pasti bisa lulus. Itu saran saya. Ya, betul banget Kakak Dayu. Apalagi nanti eh kalau dihadapkan sama situasi-situasi nggak terduga kayak kemarin COVID tiba-tiba. Kalau misalnya kita dari awal cuma karena yang penting masuk, bukan yang penting saya bisa lulus, itu kan tantangannya akan jadi kali-kali lipat berat ketika dihadapi dengan pandemi yang atau hal-hal sejenis yang di luar dugaan, nggak masuk perhitungan nih waktu kita berangkat ke luar negeri gitu. Kemudian ada pertanyaan dari tim Saperempuan Papua dari Olive. Kakak dong 3, saya dengar-dengar katanya kalau kuliah S2 dan S3 itu isinya analisa dan harus banyak-banyak baca. Bisa Kakak dong berikan respon dan bagaimana Kakak dong strategi bertahan di dalam kelas? Dari Kakak Lydia mungkin. Kakak Lydia, Kakak Lucy, terus Kakak Dayu. Ya, baca. Gimana caranya survive dengan bacaan yang banyak? Wow, berat ya memang. Jadi ceritanya kalau kita tarik lagi lulus beasiswa sudah senang ya. Tapi sebenarnya apa tantangan sebenarnya itu adalah ketika kita bisa survive di kelas. Itu apalagi kalau S2 memang benar sekali banyak artikel-artikel dan ya harus baca. Eh, jadi kalau di kampus saya sistemnya saya tidak tahu sistem kampus misalkan nggak ada Ayu atau Kalusia. Kalau di saya itu mereka sebelum kita masuk semester ada kurikulumnya. Nah, ketika kita download dia punya RPS kurikulumnya di situ sudah ada bahan-bahan bacaan yang kita harus baca sebelum masuk ke kelas tersebut. Jadi di situ biasanya up to 20 ya, hampir 20 paper yang kita harus baca. Dan dari saya punya profesor sendiri biasanya mereka langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga
assignment untuk kelas tersebut. Jadi memang kita baca terus kita jawab tugas yang dikasih seperti begitu. Iya, saya juga banyak mengandalkan Google Translate juga kamus ya, terutama buat kata-kata akademis yang memang saya belum terlalu paham seperti itu. Jadi memang penguasaan reading, vocabulary itu sangat penting, terutama buat teman-teman yang di luar mau studi di luar negeri seperti itu. Mungkin gitu dari saya. Terima kasih Kak Lydia. Kalau Kakak Lucy gimana nih survive-nya dengan bahan bacaan dan harus analisa kan kalau S2 dan S3 itu yang Iya, banyak. benar. Memang S2 itu banyak sekali analisa ya, dan memang tidak mudah sekali karena deadline tugasnya yang baku tumpuk dan dekat dengan kau harus menulis 10.000 sampai 20.000 kata dalam waktu 1 bulan. Nah, strategi adalah yang pertama kurang lebih sama dengan Kakak Lydia. Yang pertama itu kita langsung akses ke portal kita punya kampus, kita baca materi yang sudah tersedia. Jadi biasanya dalam 1 semester itu sudah tersedia, 1 mata kuliah sudah tersedia, kuliah bahan bacaannya, podcastnya, videonya, sampai juga deadline tugas-tugasnya. Jadi itu kita sebagai bukan native speaker ya, kita sudah harus, apalagi bahasa Inggris ini second language, kita sudah harus curi start. Teman-teman lagi tidur, saya membaca sepanjang malam, kadang tidur sampai hanya 2-3 jam saja. Tapi memang itulah perjuangannya, itu strategi. Dan yang strategi kedua, kalau sampai baca dan sudah tidak bisa mengerti sama sekali, cara yang berikut adalah menanyakan teman-teman kita yang sesama kita di dalam kelas, misalnya yang dari Amerika atau dari Australia sendiri, kita diskusi dulu. Dan memang kalau saya tidak mengerti, saya email langsung ke dosennya. Kemudian ada strategi-strategi yang biasanya saya gunakan kalau field trip ke lapangan. Saya bicara-bicara di lapangan dengan profesor atau dengan dosen di sana, langsung saya kasih tahu English is my second language. Iya, tapi kok bisa kerjakan tugas. Jadi selama kau mengerti konten, kok bisa survive. Jadi seperti itu. Kita juga bisa membuat adanya pendekatan-pendekatan dengan teman-teman di dalam kelas, dan juga langsung saja email profesor kalau kita tidak mengerti, seperti begitu. Oke, makasih Kakak Lucy. Jadi kita juga harus aktif ya ketika kita belajar, kita juga harus aktif dan memanfaatkan resources yang ada. Tanya kanan kiri, cari-cari semuanya. Oke, kalau dari Kakak Dayu gimana untuk Ya, isinya analisa dan harus banyak baca tuh gimana? ya kalau banyak baca namanya juga sekolah ya, memang wajib ya. Kecuali kita mau jalan-jalan. Jadi makanya saya bilang tadi teman-teman, sekolah itu tidak enak karena disuruh baca, belajar ya. Makanya pilih jurusan yang paling disukai, nanti jadi enak gitu ya. Kalau cuman teman dia S2 itu di situ, saya juga mau. Ya pilih jurusan yang betul, yang paling suka ya, di bidang yang disukai. Wah, itu enak. Tapi memang kita butuh baca. Nah, ini kalau saya bandingkan dengan yang di Indonesia, kalau di kita memang ada selected reading ya, tapi tidak seketat itu ya. Menurut saya malah memudahkan sekali ada selected reading ya. Jadi bisa sudah tahu jurnalnya apa, tinggal dibaca, terus kemudian wajib baca kan sebelum masuk diskusi. Jadi kalau yang saya alami ya kita lebih leluasa ya, tidak seketat di teman-teman di luar negeri itu. Nah, itu terus kemudian kalau teman-teman ini saya belajar dari teman-teman ya. Jadi inisiatif atau proaktif kita ya. Jadi mau tidak mau ya membiasakan diri membaca itu jadi sangat penting. Tadi teman-teman dengar ya, membuka portal. Nah, portal itu ada podcast, ada YouTube, ada bahan bacaan. Itu yang saya bilang tadi teman-teman, mau tidak mau teman-teman harus belajar. Saya ingin tahu beasiswa ini. Cari website-nya, coba baca. Kalau masih belum mengerti, berarti latih terus sampai peka ya pada ini maksudnya apa. Karena nanti kalau di luar itu mandiri begitu ya. Nanti kecuali ada kendala, kemudian bisa reach out teman-teman ya. Teman-teman, dosen, bisa ke pusat-pusat, kan biasanya ada pusat-pusat konsultasi, bimbingan, konseling ya.
Kalau sekolah di luar negeri kan tingkat stresnya lebih tinggi ya. Gitu. Jadi bisa reach out di sana. Atau jujur langsung pasti akan memudahkan. Tapi memang kita harus baca ya teman-teman ya. Wajib hukumnya. Oke, makasih Kakak Dayu. Gitu kira-kira ya Kakak Olive. Kemudian ada pertanyaan untuk Kakak Dayu lagi. Tadi tuh Kakak sempat singgung community education dengan masyarakat. Saya lagi bekerja sebagai pengajar di sekolah non-formal seperti sekolah paket A dan B. Apakah tepat untuk saya mengambil studi lanjut community education? Menurut Kakak bagaimana? Ya, sekali lagi tergantung aspirasinya ya. Jadi karena isu pendidikan bisa luas ya. Sebagai contoh misalkan kalau saya bilang apakah cocok ambil community education? Cocok saja. Karena pendidikan komunitas eh, pendidikan komunitas tuh di UPI ya, nama lainnya itu atau pendidikan masyarakat ya. Itu sebelumnya namanya pendidikan luar sekolah atau PLS. Apa itu pendidikan luar sekolah? Ya pendidikan non formal dan informal yang seperti kakak sedang lakukan sekarang gitu ya. Tapi kan kalau sudah isu pendidikan kan bisa banyak ya. Saya mau fokus di PAUD-nya, boleh juga. Saya mau fokus di khusus nanti di edukasinya tapi yang lebih umum, boleh, boleh juga. Saya mau fokus sekali di community education-nya, boleh tidak? Boleh juga gitu. Nanti tinggal ketertarikan kakak besar di mana. Tapi sekali lagi non formal informal ya itu ranahnya pendidikan masyarakat. Gitu. Terima kasih Kakak Dayu. Nah, ini pertanyaan mungkin untuk kakak bertiga siapa aja yang punya informasi nih. Kakak minta rekomendasi kalau preparation untuk English-nya bagi pemula baiknya di mana ya? Oke, dari saya kira-kira Kakak Ika nih posisinya di mana ya? Kalau misalnya di Jayapura ini rekomendasi tempat untuk pemula banyak sekali di Jayapura itu ada Tangata, ada kalau saya sendiri bekerja di Sagu Foundation. Nah, kalau memang di Sagu Foundation ini kita memang ada menyediakan kelas-kelas General English dan juga kelas TOEFL dan IELTS preparation. Nanti bisa follow Sagu Foundation punya IG untuk melihat informasi-informasi kelas. Dan memang pada saat um, mau mendaftar belajar, kita akan adakan placement test untuk melihat levelnya di mana supaya menyesuaikan kebutuhan materi. Tapi banyak juga sih yang ada di Jayapura Briton, kalau tidak salah juga ada PLI, dan di Swadiri mungkin juga ada ya, Kak Lydia. Ya, jadi banyak sekali. Kalau memang Kak Ika ada di Jayapura, nah itu banyak sekali untuk mau kursus bahasa Inggris. Di Titip juga ada di Sintani kalau misalnya posisinya di Sintani. Terima kasih. Kakak, kakak Lucy. Kalau kakak Lydia atau kakak Dayu mungkin ada info kah untuk belajar bahasa Inggris tapi yang online misalnya. Kalau yang di kotanya tidak ada. Hmm, apakah ada kira-kira informasi atau gimana? Mungkin kakak Lydia mau duluan? Eh, iya, kalau online sudah banyak juga ya, kalau misalkan dari YouTube. Terus kalau mau misalkan mau tahu kemampuannya juga bisa akses di internet, apa namanya, tes akademik akademik English English skill. Ada juga soal-soalnya di situ, nanti ketika teman-teman sudah jawab soalnya terus lihat keywordsnya terus hitung salah benarnya, di situ nanti ada apa namanya skor-skor yang menunjukkan level bahasa Inggrisnya teman-teman seperti itu. Terus ada juga aplikasi-aplikasi seperti Duolingo bahasa Inggris. Banyak ya aplikasi sekarang untuk belajar bahasa Inggris. Terus misalkan mau asah kemampuan speaking, ada aplikasi namanya Kondi. Itu juga saya sarankan juga buat teman-teman yang mau. Saya punya students di Swadiri juga begitu, saya sarankan untuk pakai Kondi kalau mereka mau apa namanya upgrade mereka punya speaking. Itu biasanya dikasih 15 menit per hari untuk bisa apa ketemu dengan teman-teman dari negara-negara lain bukan hanya di Indonesia, dan itu bisa di situ kita bisa apa asal kemampuan apa speakingnya kita. Mungkin gitu dari saya. Kakak Lydia. Kalau dari kakak Dayu ada info-info kah untuk Ya, belajar Inggris? saya mungkin gini ya. Misalkan tadi yang bertanya ada di daerah mana, silahkan cari saja komunitas ya, komunitas-komunitas bahasa Inggris itu paling gampang ya, komunitas-komunitas bahasa Inggris yang bisa diikuti. Yang pertama, kemudian kalau punya
ada keleluasaan keuangan, bisa kursus atau cari kursus-kursus yang mau di Saum Laki misalkan atau di luar ya, karena kan sekarang ruangnya jadi bebas. Tapi yang saya mau bilang adalah jangan pernah lupa untuk mengecek kemampuan sampai di mana, karena dengan begitu maka nanti bisa terarah belajarnya. Nah, ini pentingnya punya guru, pentingnya punya komunitas supaya tahu, oh, ini nilainya baru 5 nih, harusnya 6. Area mana yang perlu diperbaiki ya? Nah, itu penting sekali untuk nanti kursus atau ikut komunitas sambil memperkuat kemampuan belajar secara mandirinya ya. Itu sih dari saya. Oke, gitu teman-teman ya, kira-kira cari tahu yang ada di sekitar, info-info, kalau punya ada dana lebih mungkin bisa ikut kursus-kursus, tapi zaman sekarang kayaknya udah nggak melampaui batas gitu ya, kita bisa belajar dari mana aja. Kalau teman-teman bisa ikut Zoom hari ini, berarti bisa juga akses YouTube dan bisa cari tahu, belajar di internet gitu ya. Oke teman-teman, berhubung waktunya kita sudah habis, sesi pertanyaannya kita sudahi dulu. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut, sekarang saya minta izin sama kakak bertiga, nanti apakah boleh untuk teman-teman reach out di Instagram kah? Kalau mau bertanya-tanya tentang beasiswa. Saya izin ya, kakak kasih tahu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut ke kakak Lydia atau kakak Lucy atau kakak Dayu, Instagramnya kakak Dung Tiga ini udah kita tag di Posa Perempuan Papua tentang sesi hari ini. Jadi tinggal diklik aja fotonya, nanti ada handle Instagram mereka, teman-teman bisa follow, nanti bisa DM, bisa bertanya untuk selanjutnya kira-kira apa yang mau teman-teman tahu gitu ya dari kakak-kakak bertiga ini. Jadi sesi tanya jawabnya segitu dulu. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa langsung teman-teman tanya ke kakak-kakak semua. Terus sekarang closing statement dari kakak bertiga nih ya. Pesan-pesan kakak-kakak untuk teman-teman yang mengikuti sesi hari ini kira-kira apa? Apa yang mau disampaikan buat teman-teman yang mengikuti sesi hari ini? Mungkin dari kakak Lydia boleh. Dari mungkin oke, dari saya, bagi teman-teman yang punya mimpi apapun itu, tetap semangat untuk meraih mimpi itu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi ketika kita punya mimpi dan motivasinya dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri, teruslah mengejar mimpi itu. Semangat, tetap semangat terus. Terima kasih Kakak Lydia. Kakak Lucy, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ikut sesi hari ini yang mau disampaikan? Saya, teman-teman tetap semangat. Kalau memang mau lanjutkan sekolah, seperti tadi banyak sekali kita sudah sampaikan, rajin-rajinlah mencari informasi dan tetap semangat. Terus banyaklah bertanya, banyaklah membaca, karena semua usaha itu pasti ada hasilnya. Terima kasih juga teman-teman sudah mengikuti penjelasan dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Kakak Lucy. Dari Kakak Dayu, silakan menyampaikan pesan-pesannya. Ya, ini ya, saya ingat ada pepatah dalam bahasa Latin namanya, atau orang biasa bilang ad mauira natus sum ya, atau saya itu lahir untuk hal-hal yang lebih besar dari diri saya. Maksudnya teman-teman itu kita harus sadar bahwa hal-hal besar dari kita itu artinya kita bisa punya manfaat ya buat banyak orang gitu. Jadi saya pikir semua orang layak ya punya pandangan seperti itu, dan kemudian terutama teman-teman perempuan punya impian yang besar ya, dan temukan ruangnya gitu ya,
terus cari orang-orang yang mendukung teman-teman gitu ya, untuk kemudian teman-teman bisa raih impian itu. Walaupun saya tahu ya, pasti latar belakang kita beda-beda dan sebagian orang mungkin one shot keterima, ada yang perlu berulang kali. Tapi ingat bahwa kita tuh bisa melakukan hal-hal besar yang punya manfaat buat orang lain. Begitu dari saya. Ya, terima kasih Kakak Dayu, terima kasih Kakak Lucy, terima kasih Kakak Lydia untuk sesinya hari ini, dan terima kasih juga teman-teman yang udah hadir dan udah mengisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berguna sekali buat teman-teman yang lain ya. Sekali lagi mau mengingatkan, kalau teman-teman mau tahu informasi beasiswa, salah satunya bisa follow Beasiswa Timur di Instagram dan juga join di Facebook supaya bisa dapat informasi yang lebih banyak lagi tentang beasiswa-beasiswa dan pilihan-pilihan beasiswa yang ada gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita mengakhiri, teman-teman yang mau foto bersama mungkin boleh buka kameranya, kita foto bersama dulu sebelum kita mengakhiri sesinya untuk kenang-kenangan. Ya, teman-teman boleh buka kameranya yang bersedia buka kamera. Oke, kita, karena ini ada banyak orangnya, jadi akan 2 kali fotonya ya. Kita foto ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar. Ya, sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mau foto bersama. Terima kasih sudah mengikuti sesi ini. Terima kasih terutama untuk kakak-kakak, kakak Dayu, kakak Lucy, kakak Lydia yang udah jadi pembicara hari ini. Semoga informasi yang kakak-kakak tadi sampaikan bisa berguna buat teman-teman yang mengikuti sesi ini. Gitu ya teman-teman. Untuk itu, sesi sharing cerita-cerita pengalaman mengenai menerima beasiswa sudah selesai. Tapi seperti tadi dijelaskan di awal, Zoom meeting ini akan dibuka 15-30 menit ke depan. Kalau ada teman-teman yang mau berjejaring, berkenalan, mau ngobrol-ngobrol, boleh ya teman-teman. Dipersilakan. Terima kasih.